Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Prihanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis memori pada komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 2205121437 dari Prodi Sistem Informasi 2022A, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu, apa sih penyimpanan eksternal itu beserta contoh-contoh dari penyimpanan eksternal. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang apa itu penyimpanan internal beserta contoh-contoh dari penyimpanan internal. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan memori internal dan juga memori eksternal. Perbedaan memori internal dan juga ROM, serta perbedaan RAM dan ROM. Untuk yang pertama, apa sih memori eksternal itu? Memori eksternal merupakan penyimpanan eksternal. Penyimpanan eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan juga penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, dan juga SD card. Nah, ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD dan DVD. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama ada flash disk. Apa sih flash disk itu? Flash disk adalah media penyimpanan data eksternal yang dapat dihubungkan pada port USB dan mampu menyimpan berbagai format data seperti file Word, foto, video, dan jenis-jenis lainnya. Flash disk sudah berkembang sangat lama. Dari yang dulu hanya berukuran 512 MB hingga sekarang sudah mempunyai beberapa ukuran penyimpanan mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Hingga yang pernah saya temui ada flash disk yang berukuran 1 TB atau 1000 GB. Lalu yang kedua ada hard disk. Apa sih hard disk itu? Hard disk adalah sebuah perangkat yang mempunyai hampir sama dengan flash disk. Perbedaannya terletak pada bentuk barang yang lebih besar dan mempunyai kapasitas yang juga lebih besar. Hard disk mempunyai dua tipe, yaitu hard disk internal dan eksternal. Hard disk internal biasanya dipasang pada komputer sebagai ROM atau penyimpan sistemnya. Dengan hard disk eksternal terletak di luar komputer dan dapat dibawa kemana-mana seperti flash disk. Hard disk mempunyai bermacam-macam varian. Kapasitas antara lain ada yang 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan masih banyak lainnya. Karena dapat menyimpan data yang besar, hard disk digunakan untuk melakukan backup file, transfer data besar, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh gambar dari hard disk. Lalu ada CD yang ketiga atau compact disk. CD atau compact disk adalah sebuah piringan optik yang dapat menyimpan data hingga 700 MB. CD atau compact disk mempunyai beberapa jenis, yaitu CD-ROM, CD-ROM, CD-REWRITE. Berbeda dengan penyimpanan lainnya, CD-ROM dan CD-ROM
hanya mendukung satu penulisan. Apa sih maksudnya saat menyimpan data kita tuh harus melakukan burn? Dan CD hanya mendukung satu kali pembakaran karena penggunaannya yang sangat sedikit. Sebagai penyimpan eksternal, mulai ditingkatkan oleh penggunanya. Dan banyak pengguna itu yang berganti flash disk. Namun di balik kekurangannya itu, CD atau compact disk punya keunggulan, yaitu terhindar dari virus, tidak seperti flash disk yang mudah terkena virus. Makanya, namanya itu pasti ada positif dan negatif, atau kelebihan dan kelemahannya. Lalu yang keempat ada DVD. DVD merupakan salah satu memori eksternal pengembangan dari CD. DVD jauh mempunyai kapasitas yang lebih besar dan mempunyai kecepatan membaca lebih cepat dari CD. Keunggulan lainnya adalah mampu mengeluarkan kualitas video dan audio lebih baik. Maka dari itu DVD sering digunakan untuk menyimpan film. DVD ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan piranti DVD drive yang sekaligus dapat digunakan untuk membuka CD. Ini adalah contoh gambar dari DVD. Lalu yang kelima ada memori SD. Apa sih memori SD itu? Memori SD adalah sebuah media penyimpanan yang banyak digunakan pada HP dan kamera. Memori SD ini berbentuk sangat kecil, tapi mempunyai kapasitas yang setara dengan flash disk. Memori SD ini sering disebut banyak orang sebagai memori eksternal. Memori SD ini mempunyai 3 jenis, yaitu SD card mempunyai panjang 3 mm, lebar 24 mm, ketebalan 2,1 mm, berat 2 gram. Lalu yang kedua ada mini SD. Mempunyai panjang 21,5 mm, lebar 20 mm, ketebalan 1,4 mm, dan berat 1 gram. Biasanya digunakan pada kamera. Lalu yang ketiga ada micro SD. Mempunyai panjang 11 mm, lebar 15 mm, ketebalan 1 mm, dan berat setengah gram. Biasanya digunakan sebagai penyimpan eksternal pada HP. Lalu yang keenam ada disket. Disket adalah sebuah media penyimpanan magnetis, tipis, dan fleksibel yang disegel dalam sebuah plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini merupakan salah satu memori yang digunakan pada masa dahulu. Sekarang kalian tidak akan menjumpai disket pada toko-toko karena disket hanya mempunyai penyimpanan yang sangat kecil, yaitu 1,44 MB. Benda ini sekarang mungkin hanya sebagai koleksi saja, karena penggunaannya sudah tidak efektif lagi. Di bawah ini merupakan contoh gambar dari disket. Lalu yang terakhir dan ketujuh ada pita magnetik. Pita magnetik adalah salah satu memori eksternal yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis. Proses penyimpanan dan pembacaan pita magnetik ini melalui suatu kepala pita. Pita magnetik ini hanya dapat diakses melalui alat yang disebut tape drive. Penggunaannya pada saat ini sangat jarang, dikarenakan bahan pita yang mudah rusak, sehingga file yang disimpan di pita magnetik bisa hilang. Nah, lalu yang di bawah ini adalah contoh gambar dari pita magnetik. Lalu setelah kita memahami tentang penyimpanan eksternal, kita akan bergerak pada materi yang selanjutnya tentang memori internal. Apa sih memori internal itu? Penyimpanan internal adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat, sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan.
Yang pertama, contoh dari memori internal ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapatkan daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan sebuah data. RAM ini mempunyai banyak jenis. Di antaranya ada SDRAM, ada DDR-RAM, ada EDRAM, ada SRAM, dan ada EDORAM. RAM juga mempunyai banyak varian kapasitas, antara lain ada yang 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan masih banyak lagi. Kalian dapat mengecek kapasitas RAM ini di smartphone dengan beberapa langkah-langkah. Nah, ini merupakan contoh dari RAM. Lalu yang kedua ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah sebuah memori pada komputer, laptop, atau handphone yang bersifat permanen. Jadi, meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak hilang. Ini adalah contoh gambar dari ROM. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya ROM ini tempat menyimpan sistem operasi atau framework atau perangkat lunak yang terkait sangat aman dengan perangkat keras. ROM bekerja sama dengan RAM untuk memperlancar sebuah sistem pada sebuah perangkat. ROM ini juga mempunyai banyak varian. Varian kapasitas antara lain ada yang 512 GB, 1 TB, 2 TB, masih banyak lainnya. Semakin banyak kapasitas akan bikin banyak kapasitas penyimpanan yang tersisa. Maka akan semakin lancar pula sebuah sistem yang dapat dijalankan sebuah perangkat. Lalu yang ketiga ada SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal. Karena SSD mempunyai kecepatan berkali-kali lipat dari penyimpanan lainnya. Sejauh ini pemrosesan data tercepat masih dipegang oleh SSD. Dengan manfaat seperti itu, SSD dibanderol dengan harga yang cukup mahal. SSD mampu membantu proses kinerja RAM pada komputer atau PC dan mampu menggantikan posisi ROM asli atau bawaannya. Varian kapasitas dari SSD ini juga sangat bervarian dan bermacam-macam. Antara lain ada 126 GB, 200 dan 512 GB dan lain-lain. SSD ini sangat baik untuk meningkatkan kinerja perangkat kalian. Di bawah ini adalah contoh gambar dari SSD. Sekarang saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih perbedaan memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut. Sedangkan memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengamanan. Sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak terdapat pengaman. Menyimpan data di memori internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya. Sedangkan memori eksternal tidak mudah hilang karena tidak terikat pada suatu sistem, suatu perangkat. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu apa sih perbedaan memori internal dan ROM. ROM adalah memori internal yang terinstal sistem operasi. Sedangkan memori internal adalah memori yang tersisa dari hasil penginstalan sistem operasi.
Jadi misalnya kalian mempunyai memori internal bawaan handphone sebesar 16 GB, maka memori yang digunakan untuk penginstalan sistem operasi sebesar 6 GB yang disebut sebagai ROM. Sedangkan sisanya sebesar 10 GB disebut sebagai memori internal yang dapat kalian gunakan untuk menyimpan file ataupun untuk menginstal aplikasi. Lalu ada pembahasan materi terakhir, yaitu apa sih perbedaan RAM dan ROM. Cara kerja RAM atau Random Access Memory adalah sebagai penyimpanan sementara saat terdapat aplikasi yang dijalankan. Jadi semakin besar RAM yang kosong atau tidak terpakai, maka akan semakin kencang pula sebuah aplikasi dijalankan. Karena RAM tersebut bersifat sementara, ketika aplikasi sudah tidak dijalankan, maka RAM akan menghapus memori yang digunakan aplikasi tersebut. Sedangkan cara kerja ROM atau read-only memory adalah penyimpanan yang bersifat permanen. Biasanya ROM ini digunakan untuk tempat penginstalan sebuah aplikasi atau juga dapat digunakan untuk menyimpan file seperti gambar, musik, video, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Kristen Timothy Pujianto, tentang jenis-jenis memori dari sebuah komputer atau perangkat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.